1948. Pasukan Belanda yang berada di Indonesia terutama di Pulau Jawa melancarkan agresi militer 2 dengan sandi Operation KRAAI. Serangan militer tersebut dirancang oleh Kepala Staf Angkatan Darat Belanda di Indonesia, yakni Jenderal Simon Spoor. Serangan militer tersebut merupakan aksi polisional atau politionil actis, merupakan sebuah upaya untuk melumpuhkan aksi-aksi perlawanan bangsa Indonesia yang terus berlangsung dimulainya perjanjian Linggarjati di Istana Merdeka Jakarta pada 15 Desember tahun 1946. Kemudian berlanjut disepakatinya perjanjian damai di atas kapal USS Granville, seperti yang sering diingat dalam sejarah perjanjian Granville. Operation KRAAI yang dilancarkan militer Belanda di Pulau Jawa dan Sumatera memiliki tujuan untuk melumpuhkan dan menghancurkan semangat militer Indonesia, serta menawan para pemimpin bangsa. Yogyakarta sebagai ibu kota negara yang juga menjadi markas Tentara Keamanan Rakyat atau TKR menjadi sasaran utama penyerbuan tersebut. Serangan yang terjadi menggunakan operasi yang bersifat cepat dan sulit diperhitungkan oleh tentara Indonesia. Operasi tersebut dikenal dengan Blitzkrieg, yaitu serangan dalam tempo kilat dengan meminimalisir korban pada pihak penyerang. Serbuan di Yogyakarta diutamakan di Pangkalan Udara Andir Bandung yang dikomandani oleh Jenderal Meyer. Kekuatan pasukan militer Belanda yang menyerbu Yogyakarta waktu itu terdiri dari 800 sampai 900 pasukan para komando dengan dukungan 23 pesawat transport Douglas DC, pesawat pembom B-25 Mitchell, pesawat tempur P-51 dan Mustang, serta P-40 Kitty Hawk. Serbuan udara dimulai pada pagi hari pukul 5.45. Serangan pertama dilancarkan di lapangan udara Maguwo. Kondisi BKR udara saat penyerangan tersebut terjadi belum memiliki sumber daya manusia maupun peralatan terbang. Sebab Badan Keamanan Rakyat atau BKR Udara baru saja dibentuk pada 5 Oktober tahun 1945 yang dikomandoi oleh Komodor Udara Surya Dharma. Saat serbuan udara oleh pesawat tempur militer Luftwaffe ML Knil berlangsung, di pangkalan tersebut hanya ada beberapa pesawat Zero bekas Jepang dan sekitar 150 pasukan dalam keadaan yang tidak siap untuk tempur. Sebab hanya ada beberapa senjata saja yang dimiliki, yakni senapan biasa dan senapan anti serangan udara kaliber 12,7 mm. Seluruh pesawat ML Knil terbang dari Lanut Andir. Untuk mengelabuhi bangsa Indonesia, semua pesawat tersebut terbang di atas lautan Samudra Hindia, kemudian menuju Pangkalan Udara Maguwo dan menyerbu Pangkalan Udara dengan bom serta tembakan. Serbuan yang terjadi sekitar 20 menit tersebut lantas melumpuhkan pertahanan bangsa Indonesia yang berada di Pangkalan Maguwo. Pada pukul 06.45, Belanda mulai menerjunkan pasukannya untuk mengambil alih Pangkalan Udara Maguwo dan Yogyakarta secara keseluruhan. Serangan pasukan militer Belanda pada Pangkalan Udara Maguwo yang kemudian berlanjut dengan serangan darat tersebut segera diketahui oleh Jenderal Sudirman. Menanggapi serangan Belanda tersebut kemudian dikeluarkan perintah siasat yang bertujuan supaya pasukan BKR melakukan serangan balik melalui gerilya. Jenderal Sudirman pun meminta Presiden, Wapres, dan para staf untuk segera meninggalkan ibu kota Yogyakarta. Namun usulan tersebut ditolak. Rapat terbatas kabinet sempat diadakan guna menentukan langkah bangsa Indonesia selanjutnya. Berikut adalah hasil rapat tersebut. 1. Ditunjuknya Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan darurat atau PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera. 2. Presiden maupun wakil beserta staf berada di dalam kota demi tetap dapat berhubungan dengan KTN yang beresiko ditahan pihak Belanda. 3. Pemimpin militer mengamankan diri keluar kota dan menyusun strategi serta membentuk wilayah komando di Jawa serta Sumatera. Pada 19 Desember tahun 1948, Belanda melumpuhkan ibu kota Yogyakarta. Lantas tak perlu waktu lama para pemimpin pun diterbangkan keluar Jawa untuk diasingkan.
Presiden Soekarno diasingkan ke Prapat lalu kemudian ke Bangka, dan Wakil Presiden Hatta langsung diterbangkan ke Pulau Bangka. Belanda kemudian mengabarkan jatuhnya ibu kota Yogyakarta melalui pidato di radio ke seluruh penjuru dunia, dan mengatakan bahwa pemerintah RI sudah tak ada lagi, serta perlawanan dari TNI tak berpengaruh apapun. Meskipun fisik Jenderal Sudirman melemah yang diakibatkan penyakitnya, namun sang jenderal tetap saja memutuskan untuk meninggalkan kota Yogyakarta untuk bergerilya. Pada 22 Desember tahun 1948, Kolonel Abdul Haris Nasution kemudian mengumumkan berdirinya pemerintah militer di Jawa. Kapten Cokro Pranolo, seorang anggota staf sekretaris Markas Panglima Besar, segera menghubungi penasihat politik Panglima Besar yaitu Harsono Cokro Aminoto, mantan Menteri Muda Pertahanan masa Kabinet Syahrir III. Pasukan yang semula hijrah akibat dari perjanjian Renville kemudian dibangkitkan kembali untuk melakukan Wingate atau menyusup di barisan musuh. Seperti pasukan Siliwangi yang mulai pergerakan dari wilayah Jawa Tengah menuju wilayah kantong gerilya yang sebelumnya telah disiapkan di Jawa Barat. Perjalanan tersebut kemudian dikenal dengan sebutan Long March Siliwangi. Perjalanan gerilya tersebut amat sangat jauh, yaitu menyeberangi sungai-sungai, melintasi gunung dan lembah. Hal tersebut demi sebuah tujuan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Di luar kota, pasukan TNI kemudian membentuk kantong-kantong pertahanan yang disebut Wehrkreise. Setelah pasukan TNI berhasil melakukan konsolidasi dengan pasukan-pasukan di wilayah-wilayah yang kemudian melakukan gerilya terhadap pihak Belanda. Sasaran utama penyerangan dari pasukan Indonesia yakni memutus garis komunikasi, seperti pemutusan kawat sambungan telepon milik Belanda, merusak jalur kereta api dan melakukan penyerbuan mendadak pada konvoi-konvoi pasukan Belanda. Serangan dari pasukan Indonesia yang mulai terorganisir tersebut mulai membuat militer Belanda kewalahan. Serangan gerilya yang dijalankan memiliki tujuan agar memecah konsentrasi militer Belanda, yang akhirnya memusatkan kekuatan pada pos-pos kecil untuk saling berhubungan karena alat komunikasi telah dirusak oleh pasukan gerilya. Hal tersebut menjadikan wilayah pos tersebut menjadi medan perang yang luas dan menguntungkan pasukan gerilya karena lebih menguasai keadaan dan kondisi alam. Perang gerilya merupakan salah satu strategi perang yang tidak tertulis dan secara resmi tidak terikat di dalam peraturan perang. Perang yang digunakan bangsa Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan perang pada umumnya, yaitu menghindari perang terbuka, melakukan serangan dengan cepat dan tidak terduga serta tak terlihat, menggunakan lingkungan di sekitar untuk melakukan kamuflase atau penyamaran, seperti hutan dan situasi malam yang gelap, melakukan penyamaran menjadi orang biasa agar tidak mencolok, dan tetap mengawasi pergerakan musuh tanpa disadari. Perlahan keadaan mulai berbalik arah. Pasukan Indonesia yang dulunya hanya bertindak mempertahankan diri atau defensif, kini mulai lebih berani melakukan penyerangan atau ofensif. Serangan yang tadinya hanya pada pos-pos jaga kecil dan juga konvoi militer Belanda, selanjutnya pasukan Indonesia lebih berani melakukan serangan pada kota-kota besar yang diduduki oleh militer Belanda. Serangan yang merupakan salah satu puncak dari serangan gerilya tersebut adalah serangan yang dilakukan untuk merebut kota Yogyakarta pada 1 Maret 1949. Serangan tersebut hingga sekarang dikenal dengan serangan umum 1 Maret. Serangan dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Dalam serangan tersebut, pasukan militer Indonesia berhasil menguasai dan mengambil alih ibu kota dari tangan militer Belanda hanya dengan waktu 6 jam. Selain merebut kembali ibu kota, serangan tersebut juga membuktikan pada pemerintah dunia bahwa negara Republik Indonesia masih ada dan militernya masih bisa melakukan perlawanan. Agresi militer yang dilancarkan oleh militer Belanda kemudian diketahui Dewan Keamanan PBB yang bermarkas di Paris. 24 Januari 1949, diadakan sidang Dewan Keamanan PBB.
Dalam sidang tersebut dikeluarkanlah resolusi yang didukung pemerintah Amerika Serikat. Berikut adalah isinya. 1. Hentikan segera pertikaian. 2. Bebaskan segera presiden beserta pemimpin lainnya yang ditawan sejak 19 Desember 1948. 3. Memberikan perintah pada Komisi 3 negara untuk memberikan laporan tentang suasana di Indonesia sejak peristiwa 19 Desember 1948. Tekanan bukan hanya berasal dari Dewan Keamanan PBB, namun juga dari masyarakat internasional lainnya. Bahkan negara Federasi Buatan Belanda pun tak mendukung aksi tersebut. Pihak Amerika Serikat pun memberikan ancaman pada pihak Belanda akan menghentikan dukungannya terhadap Marshall Plan Belanda. Hingga tercetuslah sebuah perundingan Romproyen yang dilakukan demi menghentikan pertikaian senjata di antara kedua belah pihak, yaitu Belanda dan Indonesia.